Form dan satu stopper Ruby yang dimaksimalkan oleh Aura. Ini akan mengganggu juga pergerakan dari teman-teman Onyx PH, dan satu hero yang sempat diduga untuk diamankan oleh DPS oleh Cimumo kini disecure kembali oleh Onyx PH untuk EXP lane mereka. Iya, karena Esmeralda ini bisa mengambil Silk juga ya, yang dimiliki sama Akai, yang dimiliki sama Ruby tentunya. Jadi cukup bisa dibilang ya cukup memberikan impactful yang sangat amat baik sebenarnya dari segi draftnya untuk Onyx PH ya. Karena mereka nggak punya Dairot yang bisa nge-counter, yang bisa meluluhkan lah defensif dari Esmeralda. Jadi ini harusnya Esmeralda yang bisa cukup leluasa dimainkan oleh seorang Der. Sementara dari Aura, mereka punya banyak stopper. Mereka punya Akai, mereka punya Ruby. Bahkan Yuzong yang bisa ngincer ke area backline, di mana posisi Parsia yang kita tahu ketika Federasi dibuka, dia tidak akan bergerak kemana-mana, dia stick di tempat itu gitu. Jadi sesuai yang Cibi bilang, Parsia ini harus hati-hati dengan keberadaan dari seorang Fluffy mungkin yang akan menggunakan Yuzong ya. Dan Oh hai, What? Yuzong? Wow. Wah, ini menarik untuk kita saksikan bagaimana visualisasi dari 10 hero tersebut di area laning phase. Karena seperti biasa Aura Fire dengan inovasi hero mereka, bagaimana mereka bisa membolak-balikan hero-nya ditempatkan di area mana. Tapi sebelumnya ada anaknya Tuan Crab yang main di sini, Ci. Pearl. Pause ya. kan pause ya. Iya. Iya benar juga. Jadi kita tunggu dulu. Saya sudah lupa sebenarnya dengan itu. Iya. Tapi benar gak salah sih. Oke, ngebawain Yuzong jungler ini cukup menarik tentunya. Ya nanti akan lebih dibahas lagi ya mungkin sama Profesor KB. Apakah keunggulan dari Yuzong jungler ini? Yang kita tahu memang sebenarnya ketika Yuzong taruh di EXP memang tidak akan ada rotasi early-nya ketika di posisi EXP, tapi kalau di posisi area sebagai jungler, kemungkinan rotasinya ini bakal jalan sama entah itu sama Godiva atau Visager, ya kan? Atau mungkin hanya akan lebih fokus dulu sampai dapetin Black Dragon Form, lebih berfokus nanti untuk tiba di area turtle pertama, sehingga memancing pemain-pemain dari Onyx PH ini untuk join team fight-nya. Tapi PR Onyx adalah gimana caranya mereka untuk lebih ngebait biar altarnya ini kebuka dulu dari Visager. Nah itu dia, ditambah lagi mereka nggak bisa imitasi yang mengingat Valentina tadi ditutup. Jadi ini yang harus perlu diperhatikan kalkulasi bagaimana Visager membuka ke area cloud altarnya sehingga tidak jadi batu sandungan sulit buat teman-teman Onyx PH. Dan ngomongin komponen hero, Onyx PH di sini bisa dibilang lebih diuntungkan di area early karena ada beberapa sumbangan damage dari dua member hero mereka harusnya, bahkan Netspoon atau Beatrix masih bisa nyumbangin damage di area early. Tapi Aura di sini benar-benar harus hati-hati karena mereka setidaknya harus mainin ke mid game dulu. Ada item-item yang mumpuni, itu yang baru bisa nantinya mempunish dari hero-heronya dari Onyx PH. Dan di menit pertama belum ada permainan agresif yang coba untuk diterapkan Onyx PH ke area Aura Fire. Mereka sama-sama hati-hati, kasih space terlebih dahulu terhadap dua belah jungler untuk berkutat terhadap hutan yang dia miliki. Sampai hingga dengan turtle mungkin akan jadi tujuan karena lihat dari area bottom lane, High fokusnya untuk si presence terlebih dahulu ke area XP lane. Iya, tapi Hai kali ini mencoba untuk memberikan pressure ke arah seorang Sensui yang dimana dari gold buff-nya berhasil untuk diamankan Hai. Dan Hai masih memberikan pressure lagi bersama dengan Visager mencoba untuk memberikan backup, tapi Visager belum memiliki altar. Jadi mungkin dia tidak akan terlalu overcommit melakukan sedikit kirmis di area bawah. Tapi Hai mencoba untuk mengincar ke arah Super Prince kali ini. Dari pasifnya sudah connect, namun ternyata dari Der masih mencoba untuk membackup kali ini. Mencoba menahan pergerakan dari seorang Hai dan bahkan Fluffy mencoba untuk memberikan backup yang sangat amat baik dengan satu buah heavy spin-nya. Dan bahkan dari seorang Kikidut harus tumbang ditukarkan dengan Kabuki. Hai mencoba untuk mencari sedikit trade yang lebih menguntungkan tentunya untuk Aura Fire. Dan Hai harus tumbang. Dan bahkan ini menjadi kerugian untuk Aura Fire karena pemain-pemain dari Onyx PH tidak ada yang tumbang selain seorang Kikidut. Oh wow, turtle distractions yang diberikan menguntungkan Onyx PH untuk mendapatkan satu objektif turtle. Tapi terlihat ada satu buah penyeberangan yang dilakukan oleh Kabuki itu yang membuat nyawa Kabuki harus menjadi jawaban dari Onyx PH. Dan serangan balik yang coba untuk diterapkan oleh Aura Fire justru menelan satu buah pill disadvantage karena mereka tidak mendapatkan keuntungan lebih. 3 member mereka harus hilang disusul dengan satu turtle. Terlihat permainan agresif Onyx PH slow but sure sudah mulai dimaksimalkan oleh mereka. Dan Aura Fire kini mereka harus mulai hati-hati lagi untuk
membaca karena di menit 3 ini menit early mereka tidak diuntukkan untuk saat ini mengingat 3 member mereka hilang dan facehugger di menit ketiga masih bisa menahan dealing damage yang diberikan oleh Super Friends di area mid lane dan belum mau adanya lagi dari serangan yang diberikan oleh kedua belah tim. Mereka lebih prefer untuk reset dan ini seperti dibilang ya Onyx PH ini lebih diunggulkan di area early mengingat komponen hero mereka itu dimaksimalkan dengan sangat baik untuk game kita yang pertama kali ini. Iya, tadi jadi agak sedikit rugi karena Kabukinya udah tumbang, hanya masih mau coba. Dia tahu Kabuki tumbang, trade-nya jadi nggak menguntungkan Aura. Hanya jadi mau dapetin satu lagi sebenarnya. Tapi tarik ulurnya Sensui yang tadi udah mundur, dipukul mundur sama Aura Fire, dia ngeliat celah. Hanya terlalu memaksakan untuk maju, jadi dipanis balik sama Sensui. Tapi kali ini Aura Fire, tentunya mereka harus berfokus untuk ke area backline juga sih menurut aku. Karena Super Prince-nya bener-bener belum bisa ada yang ngelok. Dan karena posisi yang bisa loncat ke arah belakang itu antara Kabuki atau Hai aja sebenarnya. Kecuali Godiva pakai flicker kasih surprise inisiasi ya. Ke area backline, ngincarnya ke arah Super Prince. Tapi kita tahu positioning dari Super Prince ini masih terbilang cukup aman lah. Masih terbilang cukup safe karena dia benar-benar tahu betul kalkulasinya, tapi terlihat tuh dari serbu ammo Fandek yang connect dua member dari sisi Shadow Stampede udah mulai dibuka begitu saja untuk memberikan presence-nya mundur ke area Onyx PH dan satu buah retribution check on point dari Hype berhasil sedangkan men-secure ke area turtle yang kedua. Sensui coba untuk menghindari tapi Black Dragon menghentikan nyawa dari jungler yang diberikan oleh Onyx PH masih melebih Circle Eagle mendarat tepat karya tubuh dari seorang Hype tapi KK dan Raiders apati yang datang dari arah kejauhan dari seorang Nets mampu menembus nyawa dari seorang Hype tapi lihat Dare yang datang juga untuk memberikan bala bantuan. Ini yang membuat akhirnya dari teman-teman Aura Fire mereka langsung reset mundur lagi, nggak mau terlalu overcommit dari tim fight tersebut ketika Hype harus hilang di kali kedua. Satu buah dominance ice di tangan Dare ini cukup buat dia untuk nahan di area depan. Dan bahkan Falling Star Moon dibuka begitu saja, Fluffy akan tumbang di tangan seorang Dare di area bawah. Siapa yang menyangka Dare masih berani banget untuk tembus ke area turret di bawah. Itu tanpa minion loh. Iya. Dia pede banget sih. Kalkulasinya bagus banget ya. Kalkulasi karena memang itu sisa shield juga sih sebenarnya, sisa shield dari Fluffy dan darahnya itu tinggal satu pixel sebenarnya. Yep. Dan itu yang komitmen yang membuahkan hasil yang manis tentunya dari sisi Dare dan ini tabungan yang harus dijaga juga. Karena lihat dari Hype-nya masih fokus terlebih dahulu terhadap jungle-nya. Sensui juga udah mulai melihat pergerakan. Ada perbedaan satu level di sini di mana ada satu keunggulan yang berhasil diamankan, satu buah retributions dikeluarkan tepat di depan mata seorang Hype sendiri. Tapi dia masih tetap percaya diri. Dia pun mengganggu pergerakan dari jungler yang dimiliki oleh Aura Fire. Terlihat untuk game kita yang pertama Aura masih coba untuk ngebaca celah. Iya, mereka dari Onyx PH. masih kelihatan sih mencoba untuk cari tahu ya ini sebenarnya skemanya seperti apa gitu dari Onyx PH. Tapi Nets kali ini tidak baik-baik saja, sangat tidak baik-baik saja di posisi yang itu dicicil abis sih sama Kabuki. Ingat, Kabuki ini juga pintar untuk memainkan ability yang dia punya. Dia tahu timing ketika dia punya satu buah Battle Mirror Image dia bisa pakai, tapi ketika dia mencoba untuk mencicil dengan basic attack ke arah Nets itu cukup setidaknya membuat Nets harus recall mundur. Tapi kali ini lihat Dare-nya masuk dengan satu buah Falling Salmon, Hai tumbang di tangan seorang Dare dan bahkan ke altarnya agak sedikit terlambat dibuka oleh seorang facehugger. Sudah tumbang terlebih dahulu dan bahkan Sensui berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle yang mengincar ke arah seorang Godiva. Kali ini Dare bakal coba untuk memukul mundur seorang Fluffy. Team fight yang akan dipisahkan oleh seorang Dare. Ini PR-nya, justru menurut aku di Dare sih. Iya, ini PR banget. Mereka ini benar-benar agresif dan disiplin. Terlihat satu bola rival juga dikeluarkan untuk rotasi ke area mid lane dan Blazing Duet membubarkan pergerakan dari Onyx PH yang ingin meruntuhkan satu objektif struktur bangunan di area mid lane. Tapi di area top lane lihat Nets yang dapetin modal awal yang bagus 2-0-1 belum terpick off dan menghancurkan satu objektif bangunan yang dimiliki oleh Aura Fire membuat satu keuntungan lagi diamankan oleh Onyx PH karena di sini Aura Fire masih punya PR yang cukup berat. Mereka belum bisa kasih punishment ke area hero-hero Onyx PH untuk menit ke-7. Bahkan untuk masuk ke area struktur bangunan yang dimiliki oleh PH juga mereka harus penuh kalkulasi. Jadi kita bakal tunggu terlebih dahulu sambil dulu. Kalian juga wajib banget untuk nikmati keistimewaan saat bermain game dengan kartu kredit HSBC. Yang dimana kalian bisa apply kartu kredit di HSBC, Visa Platinum. Dan jangan lupa untuk apply sekarang juga. Iya, karena ada cashback 750.000 dan kalian juga bisa mendapatkan 2 kali poin reward setiap transaksi yang kalian gunakan. Lihat sakit banget damage dari Super Prince.
What? Dia memang belum tumbang, tapi dia udah punya 5 assist di sini. Jadi itu cukup untuk dia punya item-item yang dia punya, dan cukup juga buat kamu untuk mendapatkan Aurora Collection dari Yoi. Logitech G. Benar sekali, langsung buruan gas sekarang juga untuk milikin Aura Collections dari Logitech G. Dan kalau ngomongin perekonomian, di sini Onyx PH juga udah mengungguli ya, karena dari 2 turtle, 2 objective turret dan 7 kill count yang diamankan, ini yang membuat dia berhasil securing ke area perekonomian untuk game kita yang pertama. Dan Aura Fire sendiri, mereka masih terjebak dari zona nyaman mereka, belum bisa keluar dan terlalu dalam. Onyx PH juga benar-benar belum mau untuk bermain secara agresif. Karena Aura Fire mereka sangat berhati-hati, tidak mau terpancing dan terbuai akan permainan agresif di sebelah dari Onyx PH. Dan Lord yang pertama yang hadir sudah mulai di-poking, di mana Sensi di sana sudah mulai memancing keributan, menarik Lord di daerah teritorial. Sudah ada satu buah trigger dari Favorite Eastway untuk menghindari Falling Star Moon karena tepat karya tubuh dari seorang Godiva untuk memukul mundur. Tapi Lord hanya bait saja, tersisa tadi setengah health bar, langsung di cancel. Tapi ditarik dengan satu buah Ghost Blaster dari seorang Facehugger, namun ternyata masih cukup tanky dari seorang Dare, masih bisa mundur terlebih dahulu. Satu buah Purify masih di tangan oleh seorang Dare. Jadi ketika dia terlock oleh seorang Fluffy, tentunya dia masih punya satu buah Purify yang bisa menyelamatkan hidup dari seorang Dare. Satu Wind of Nature di tangan seorang Nats dan juga High, baru jadi satu buah Oracle. Dan Facehugger baru aja menyelesaikan satu buah Enchant Talisman di sini untuk memberikan efek cooldown lebih singkat. Tapi Kabuki sudah mulai berasa, tentunya Kekedot harus udah mulai respect tentunya dengan beberapa item. Satu buah konsil dibuka, tapi dari Godiva. I'm offended-nya tidak mengenai ke arah seorang Nets. Yes, hanya oksigen yang harus tertarik dari satu buah armor pendant yang dikeluarkan oleh Godiva. Belum ada target empuk yang diamankan oleh Onyx PH, tapi lihat permainan recall dari Dare di pertengahan taraf base dan juga tier 2 inner dari Aura Fire. Tapi mau tidak mau harus menghentikan pergerakan Flicker dengan satu Pedro Strike mengarah ke itu bersama Facehugger. Masih ada Cult Altar, ini membuat nampaknya akan ada satu follow up dengan ada satu Black Dragon Form yang dikeluarkan oleh seorang Hype, memukul mundur Onyx PH. Rainers apatinya dibuka begitu saja, tapi lihat Dare datang begitu saja dengan satu Falling Star dan Kabuki harus ter-take down dengan damage yang diberikan oleh seorang Nets masih melebihi. Lihat Fluffy menghimpit karena tubuh seorang Nets, tapi Guiding Wind menyelamatkannya oleh seorang Nets, dan bahkan dari Sensuinya pun berhasil mempick up karena satu member lagi. Fluffy harus tumbang, tapi Dare menyeberangi perbatasan. Dua objektif tadi ini memiliki, tapi Hyde still alive, masih bisa bertahan, dan Godiva berhasil membadani namun tidak dengan satu outer turret yang ada di area mid lane. Itu bagus banget tim fight yang untuk Onyx PH. Aku harus akuin karena satu buah Feather Ice Strike yang dibuka sama Super Friends, dia tahu cuma ada Facehugger kelihatan depan mata. Dan dia masih punya Flicker. Ketika Facehugger-nya udah kecicil sama Feather Ice Strike pertama, dia langsung Flicker karena Facehugger pasti mundur. Tapi ketika dia Flicker, Facehugger mau nggak mau ngebuka satu buah Cult Altar. Dan ketika nggak ada Cult Altar, Onyx Philippines mereka udah langsung ngelihat ini potensi untuk tim fight-nya terbuka lebar banget untuk Onyx Philippines. Iya, dan potensi kalian juga terbuka lebar banget untuk penuh semangat layaknya Gudok Dawn Omni sekarang juga. Tapi lihat tim fight lagi-lagi dibuka oleh Onyx PH di target yang ada di inner middle Aura Fire. Lihat pasti belum ada satu korban dari teman-teman Aura Fire, justru Sensui yang harus hilang. Ini yang membuat Lordnya akan coba untuk ditahan. Entitas Onyx PH pun tidak membuat mereka gentar, mereka terus maju. Dare dengan percaya dirinya berada di garda depan batang hidung dari anak-anak Aura Fire. Rainers apati tidak mengenai sasaran, tapi ini Lord yang pertama masih cukup squishy, masih bisa di meltdown di area bottom lane. Iya, kan menjadi pertukaran di mana karena dia remit nih yang harus dipecahkan, dan Aura Fire kali ini hanya tertinggal base turret saja. Dan apakah yang akan dilakukan oleh Aura Fire? Karena berkali-kali Onyx PH mereka selalu ngebuka satu buah team fight yang dimana maksain ke altar kebuka terlebih dahulu. Tapi Dare kali ini masih bisa mundur terlebih dahulu. Akankah dijepit? Tapi ternyata backupnya cukup cepat dari Onyx PH mulai datang kali ini ke tubuh Feather Ice Strike. Dia bakal ditahan begitu saja. Masih ada penyelamatan dari Kekedot. Tapi Hai mulai datang satu buah Blade Dragon Formnya mencoba untuk mengincar ke arah Sensui. Sensui berada di garda depan, tapi ternyata Hai terlalu jauh dari pemain-pemain Aura Fire. Kali ini gak bisa ngedapetin siapapun, dan bahkan Nets benar-benar free banget di area backline-nya. Facehugger mencoba untuk menarik Dare, tapi ternyata Dare bukanlah target yang diinginkan karena Super Friends masih punya satu buah
Feder Isaac yang akan menumbangkan hidup dari seorang Godiva. Yes, dan 3 untuk nothing bahkan. Tidak ada nyawa yang hilang dan tidak ada korban jiwa yang berjatuhan dari anak-anak Onyx PH. Mereka benar-benar memberikan efek zoning out. Aura Fire tidak diperbolehkan keluar sekarang. Dan terlihat mereka masih percaya diri dan buka satu buah Peter Ice Break. Sudah terlihat juga ada satu buah Blazing 2 jadi buka, tapi justru itu adalah penyerahan nyawa yang sangat baik dari Aura Fire. Sensei harus mempolapkan tersebut dan bahkan hilangnya 3 member tidak ada pertukaran karena Onyx PH terus membombardir dari Aura Fire. Godiva triple kill berhasil di-secure, looking for Mediac dan Narcissus. Mediac berhasil diamankan. Bahaya berada di depan mata Aura Fire karena base-nya terbuka lebar. Onyx PH take the game yang pertama di match kita yang terakhir. Wah, aku bisa bilang ini dia formasi 4-1 yang dibawakan oleh Onyx Filipina. Netsnya bener-bener free banget di area backline. Meskipun Hai mencoba untuk menangkap dengan satu buah Black Dagger from ke area backline. Tapi itu jadi seperti yang Cibi bilang, pisau bermata dua jadinya. Iya. Ketika dia masuk ke area belakang, dia nggak bisa dapetin siapapun. Dia nggak akan bisa mundur dengan mudah. Mereka nggak punya Matilda. Yep, Matildanya malah di tangan pemain-pemain dari Onyx Filipina. yang menguntungkan Onyx PH juga untuk bermain secara agresif karena in Yes. and out-nya enak banget ketika dia maju terlalu